Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Darmawan dengan NIM 2211711087. Nah, di sini kita akan membahas tentang parameter G karena sebelumnya kita sudah membahas dari materi impedansi, admitasi, dan parameter H. Nah, di sini disebutkan parameter G ini sebagai kebalikan atau inverse dari parameter H. Nah, di sini dapat dilihat dari matriks parameter G. Nah, kalau di sini kan hurufnya G ya. Kalau impedansi kan kemarin Z. Kalau admitasi Y hurufnya. Nah, kalau parameter H, H. Nah, di sini parameter G, G. Nah, di sini kenapa disebut kebalikan dari atau inverse dari parameter H? Karena kalau kita coba lihat dari materi sebelumnya, yang parameter H itu di sini ya, di terminal namanya itu kan kemarin kesepakatan ini disebut terminal. Nah, di sini tuh kan kalau parameter G itu I1 di bawahnya V2. Nah, kalau parameter itu kebalikannya yaitu V1 di sininya I2. Dan di sebelah kanan juga ini kan kalau parameter G V1 di bawahnya I2, kalau parameter H itu I1 di bawahnya V2. Lalu di bawahnya ada determinan dari parameter G. Nah, ini determinannya masih sama ya cara ininya. Dikalikan silang di sini lalu dikalikan silang sebelah sini, atau bisa disebut ini pasangan ini dikurangi pasangan ini. Jadi G11 dikali G22 dikurangi G12 dikali G21. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar 17, yaitu ada rangkaian untuk menentukan nilai dari pasangan G11 dan G21. Nah, untuk mencari nilai atau nilai dari pasangan G11 dan G21 ini dilihat di gambar di sebelah kanannya, yaitu kita open circuit dengan jadi menyebabkan I2 sama dengan 0, dan di sebelah kirinya yaitu kita pasang sumber tegangan, dan lalu dapat kita cari nilai dari G11 sama dengan I1 per V1 dengan syarat I2 sama dengan 0 karena open circuit, dan cara mencari nilai G21 yaitu V2 per V1 dengan syarat I2 sama dengan 0. Lalu untuk mencari pasangan selanjutnya di gambar 18 yaitu pasangan G12 dan G22, kita dapat cari nilainya dengan cara di sebelah kanan dipasang sumber arus sehingga I2 tidak lagi 0, dan di sebelah kiri kita close circuit. Nah, di sini cara mencari nilai G12 yaitu I1 per I2 sama dengan V1 I1 per V2 dengan syarat V1 sama dengan 0 ya di sini tuh. Lalu untuk mencari nilai G22 yaitu V2 per I2 dengan syarat V1 sama dengan 0. Nah, di sini ada bentuk rangkaian ekuivalen dari parameter G. Nah, biar nggak pusing, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal dari parameter G dari rangkaian sederhana ini ya. Jadi lihat di sini nilai R1-nya 0,5, di sini R2-nya 1 ohm, R3-nya 0,5 ohm. Nah, di sini untuk mencari nilai G11 dan G21 pasang pada sumber tegangan V1 pada terminal input, sedangkan terminal outputnya terbuka. Dia lihat di gambar sini ya. Nah, gambar ini tuh mirip sama gambar 17 kalau dilihat-lihat. Nah, kan sini. Kan tadi untuk mencari nilai G11 dan G21 ya. Kayak gini kan gambarnya dipasang sumber tegangan di sebelah kiri, di sebelah kanannya di open circuit. Nah, ini juga sama. Lalu karena udah sama kayak gini, tinggal masukin saja nilainya. Di sini R1, R2, R3, tinggal masukin ke sini R1-nya 0,5, R2-nya 1 ohm, R3-nya 0,5 ohm, dan I2-nya sama dengan 0 karena open circuit. Cara menghitungnya bagaimana? Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada perhitungannya, dapat dilihat di sini ada RE1 atau disebutnya rangkaian seri 1. Karena di sini R2 dan R3 itu terpasang secara seri. Kenapa? Karena di sini itu ya open circuit, jadi R2 dan R3-nya itu terpasang secara seri. Nah, lalu dihitung dulu. R2 ditambah R3 sama dengan 1 ditambah 0,5 hasilnya 1,5 ohm. Lalu
hasil dari hasil dari penjumlahan R2 dan R3 itu menyebabkan hasilnya itu menjadi paralel dengan R1. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Seperti ini. RP1 atau R paralel 1 sama dengan R1 dikali RE1 per R1 ditambah RE1. Tinggal masukin aja nilainya 0,5 dikali 1,5 per 0,5 ditambah 1,5. Hasilnya 0,75 per 2 sama dengan 0,375. Lalu dicari I1. I sama dengan V per R. Ya, hukum Ohm ya. Jadi langsung masukkan saja nilainya. RP1-nya 0,375 kan dari sini ya. Lalu jadi V1 dibagi 0,375 sama dengan 2,667 dikali V1. Hasilnya dari mana ini 2,667? Yaitu 1 dibagi 0,375, hasilnya 2,667 gitu. Lalu cara mencari nilai G satu-satunya gimana? Kan tadi rumusnya berarti I1 per V1 dengan syarat I2 sama dengan 0. Nah, tinggal masukin aja nilai I1-nya yaitu 2,667 dikali V1 per V1. Jadi tinggal coret V1-nya, hasilnya jadi 2,667 nilai G1-nya. Nah, di sini karena untuk mencari nilai IR3 yaitu dengan cara, nah di sini dapat dilihat di gambar. Jadi resistansi ini dibagi resistansi total gitu ya. Nah, jadi si ER3 ini caranya jadi pakai apa itu teh? Kita pakai prinsip pembagi arus gitu di sini kan. Jadi ya ini nilai hitungnya R1 per R1 ditambah RS1 dikali I1. Nah, itu sama dengan tinggal masukkan nilai R1-nya yaitu 0,5 per 0,5 ditambah 1,5 dikali I1. Nah, di sini hasilnya jadi 0,25 dikali I1. Nah, kebetulan IR3 di sini bisa kita gunakan untuk mencari V2. V2 sama dengan IR3 dikali R3. Tinggal masukkan saja nilainya di sini. IR3-nya kan tadi 0,25 dikali I1. Nah, di sini R3-nya 0,5. Hasilnya adalah 0,125 dikali I1. Nah, gitu. Nah, di sini kan nilai I1 kan sudah ya tadi 2,667 dikali V1. Maka untuk mencari V1 sama dengan I1 dibagi 2,667 sama dengan 0,375 dikali I1 gitu. Nah, untuk mencari nilai G21-nya menggunakan rumus V2 per V1 dengan syarat I2 sama dengan 0, tinggal masukkan nilainya V2 dan V1-nya. Sudah diketahui ya, ini V2-nya 0,125 dikali I1, ini V1-nya 0,375 dikali I1 sama dengan ini I1-nya coret-coret, hasilnya jadi 0,333 gitu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai G12 dan G22, maka hubung singkat terminal input sedangkan terminal output dipasang sumber arus I2. Nah, ini seperti gambar berapa tadi? Nah, gambar 18 ya, untuk mencari pasangan G12 dan G22. Dipasang sumber arus di sebelah kanan, di close circuit sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat ya, kan udah dimasukin nilainya R1 sama dengan 0,5, R2 sama dengan 1 ohm, R3 sama dengan 0,5. Di sini I2 tidak lagi sama dengan 0 karena sudah ada sumber arus di sini ya. Nah, di sini untuk mencari nilai IR2 yaitu dengan cara tadi ya, sama kayak tadi pembagi arus gitu ya. Jadi R3 per R2 ditambah R3 dikali I2 sama dengan tinggal masukin nilainya R3 0,5, R2-nya 1 ditambah R3-nya 0,5 dikali I2 sama dengan 0,333 dikali I2. Nah, di sini I2 sama dengan minus I1 karena dia berlawanan arah gitu ya. Jadi atau I1 sama dengan minus IR2 sama dengan minus 0,333
3333 dikali I2. Sehingga dapat dicari G12 yaitu I1 per I2 dengan syarat V1 sama dengan 0. Tinggal masukin nilainya minus 0,3333 dikali I2 per I2. Di sini I2-nya dicoret. Hasilnya jadi minus 0,3333. Lanjut. Nah, di sini di rangkaian juga terlihat bahwa R2 paralel dengan R3. Nah, kita lihat. Nah, di sini kan karena di sini tidak close circuit, tidak open circuit lagi seperti yang mencari pasangan sebelumnya. Jadi R2 dan R3 itu paralel. Nah, untuk mencari nilai paralel kan seperti ini. Nah, RP sama dengan R2 dikali R3 per R2 ditambah R3. Hasilnya mendapatkan 0,333 ohm. Nah, di sini V2 sama dengan RP dikali I2. Tinggal masukin aja RP-nya tadi kan 0,33. Hasilnya berarti 0,33 dikali I2. Nah, bagaimana mencari nilai dari G22 yaitu sama dengan V2 per I2 dengan syarat V1 sama dengan 0. Masukkan saja nilai V2-nya 0,33 dikali I2 per I2. I2-nya coret-coret hasilnya 0,33 ohm. Nah, di sini ada rangkaian ekivalennya gitu ya gambarnya. Tinggal masukin saja nilai-nilainya karena kita sudah dapat semua nilai-nilai yang ada di sini, tinggal butuhkan. Lalu, nah di sini kita selanjutnya akan membahas parameter ABCD. Nah, di parameter ABCD ini sering disebut juga sebagai parameter transmisi ya. Di sini ada persamaan matriks parameter ABCD. Sini A, B, C, D gitu ya. Jadinya ada 4 ABCD. Kalau parameter G kan tadi G semua. Cuman diganti ada G11, G21 gitu. Di sininya beda jauh ya kelihatan. Ini ada minusnya juga, berarti beda. Nah, di parameter ABCD ini determinannya seperti ini, atau di sini ada determinan ABCD atau determinan transmisi ya, ini artinya. Nah, di sini masih sama dikali selang A dikali D dikurangi B dikali C. Nah, oke, di sini ada dalam keadaan resiprokal berlaku berarti AD dikurangi BC sama dengan 1. Jadi dia akan resiprokal apabila nilai AD dikurangi BC sama dengan 1. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya tidak 1 hasilnya berarti tidak resiprokal gitu. Nah, di sini di gambar 21 ada rangkaian untuk menentukan nilai A dan C dari parameter ABCD. Nah, cara menentukan nilai A dan C yaitu di sebelah kiri dipasang sumber tegangan dan di sebelah kanan open circuit. Hampir sama ya kayak tadi. Nah, untuk mencari nilai dari B dan D dari parameter ABCD itu sebelah. Nah, ini bedanya di sini. Kalau yang sebelumnya kan biasanya di sebelah kanan dipasang sumber arus. Nah, kalau untuk mencari nilai B dan D dari parameter ABCD ini dipasang tegangan sebelah kiri, tapi sebelah kanannya di close circuit. Kalau yang AC itu di open circuit, gitu bedanya ya. Nah, untuk mencari nilai A-nya di sini I1 dibagi V2 sama dengan syarat I2 sama dengan 0 karena di sini open circuit masih sama kayak tadi ya. Untuk mencari nilai C yaitu V1 per V2 dan syarat I2 sama dengan 0 karena di sini open circuit. Nah, untuk mencari nilai B berarti di sini minus V1 per V2 dengan syarat V2-nya sama dengan 0. Dan untuk mencari nilai D yaitu minus I1 per I2 dengan syarat V2-nya sama dengan 0. Langsung ke contoh soal saja biar tidak bingung. Di sini ada contoh soal parameter ABCD dari rangkaian di bawah ini. Dapat diketahui di sini R1-nya sama dengan 0,5 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 0,5 ohm. Nah, untuk menghitung nilai A dan C, pasangkan sumber tegangan V pada V1 ya, tegangan V1 pada terminal input, sedangkan terminal outputnya dibuka seperti rangkaian di bawah ini. Nah, di sini ya. Rangkaiannya sama kayak tadi ya, yang di sini gambar 21. Nah, di sini sudah dipasang rangkaiannya di sebelah kirinya, yaitu sumber tegangan, dan di sebelah kanannya open circuit untuk mencari nilai A dan C. Masukkan
Nilai-nilainya di sini 0,5 ohm, R1, R2-nya 1 ohm, R3-nya 0,5 ohm. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, di sini dari rangkaian terlihat bahwa di sini untuk mencari IR1 ya, pembagi arus karena sebelumnya kan di sini dilihat R2 dan R3 itu dipasang secara seri ya, karena di sini open circuit. Nah, dibagi oleh R1, R2, R3. Nah, gitu. Dikali I1. Langsung masukkan saja nilainya. R2-nya 1 ditambah 0,5, R1-nya 0,5 ditambah 1 ditambah 0,5 dikali 1, hasilnya 0,75 dikali I1. Lalu untuk mencari IR3 pakai sama ya pembagi arus ya. R1 per R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali I1 sama dengan masukkan nilainya R1-nya di sini 0,5, 0,5 bawahnya juga ditambah R2-nya 1 ditambah R3-nya 0,5, hasilnya 0,25 dikali I1. Nah, di sini V1 sama dengan berarti R1 dikali IR1, tinggal masukkan nilainya di sini R1-nya 0,5, IR1-nya 0,75 dikali I1 di sini ya. Hasilnya 0,375 dikali I1. Nah, V2-nya berarti R3 dikali IR3 0,5 dikali 0,5 dikali 0,25 kali I1. Hasilnya sama dengan 0,125 dikali I1. Lalu I1 sama dengan V2 per 0,25 sama dengan 8 kali V2. 8 dari mana? Ini kan dari 1 dibagi 0,125 hasilnya 8. Maka didapat nilai A dengan cara V1 dibagi V2 dengan syarat I2 sama dengan 0, maka tinggal masukkan V1-nya di sini kan 0,375 dikali I1, masukkan ke sini. Nilai V2-nya di sini 0,125 dikali I1, masukkan di bawahnya, dan hasilnya I1-nya coret-coret, hasilnya jadi 3. Lalu untuk mengetahui nilai C-nya tinggal masukkan rumusnya, yaitu I1 per V2 dengan syarat I2 sama dengan 0, maka tadi I1-nya sama dengan 8 dikali V2 per V2. V2-nya coret-coret, hasilnya nilainya 8. Nah, sekarang untuk mencari nilai B dan D, maka terminal output dihubungkan singkat, sedangkan V1 dipasang pada terminal input. Ya, sama kayak gambar ini ya, gambar 22. Untuk mencari nilai B dan D, di sininya di close, di sebelah kirinya dipasang sumber tegangan. Nah, di sini sudah di close kan sebelah kirinya dan dipasang sumber tegangan. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Di sini dari rangkaian ekuivalennya didapat V1 R2 dikali minus I2, hasilnya yaitu R2-nya kan 1 dikali minus I2 sama dengan hasilnya minus I2. Nah, di sini I1 sama dengan V1 per R1 ditambah V1 per R2 sama dengan V1-nya per 0,5, R-nya satunya 0,5. Di sini V1 per R2, R2-nya itu 1. Hasilnya sama dengan 3 dikali V1. Gitu ya. Lalu ini pertambahan pecahan biasa ya, jadi gitu. Nah, ini jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa I1 sama dengan 3 dikali V1 sama dengan 3 dikali V1-nya berapa tadi? Minus I2. Hasilnya jadi minus 3 dikali I2. Maka didapat nilai B dan D. Nah, nilai B tinggal masukin rumusnya, yaitu minus V1 per I2 dengan syarat V2 sama dengan 0. Masukkan nilainya. Ini minus I2 karena V1 itu tadinya kan nilainya minus I2. Dibagi I2 di sini kan. Minusnya sama minus jadi plus, langsung I2 dicoret jadi 1 ohm nilainya. Dan D dengan cara
minus I1 dan dibagi I2 dengan syarat V2 sama dengan 0. Maka di sini tinggal masukin nilainya. I1-nya berapa? Minus, di sini dilihat minus 3 dikali I2 per I2. Ini minus sama minus jadi plus, I2-nya coret jadi hasilnya 3 gitu. Di sini rangkaian kaskad. Nah, di sini rangkaian kaskad itu tidak akan kita bahas. Maksudnya itu tidak akan dibahas secara mendalam gitu ya. Nah, di sini. Jadi di sini itu di rangkaian kaskad ini ada A1, B1, C1, D1 gitu ya. Berbeda jadi dari yang sebelumnya ya. Kayak gini rangkaiannya. Nah, di sini untuk menentukan nilai A dan C-nya dari parameter A, B, C, D. Jadi di sini untuk mencari nilai A dan C-nya yaitu sebelah kanan dipasang sumber tegangan, di sebelah kirinya di open circuit gitu. Dan dapat dicari nilai A-nya dengan cara V2 per V1 dengan syarat I1 sama dengan 0 karena di sini open circuit. Nah, untuk mencari nilai C-nya yaitu I2 per V1 dengan syarat maksudnya I1 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai B dan D dari parameter ABC ini di sebelah kanan dipasang sumber tegangan, tapi di sebelah kirinya dipasang close circuit, bukan open circuit gitu ya. Dan nilai B-nya dapat dicari dengan cara minus V2 dibagi I1 dan nilai D-nya minus I2 dibagi I1 kayak gitu. Nah, ini ya matriksnya jadi kayak gini, berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini ada contoh soalnya tapi tidak kita kerjakan dulu ya. Jadi rangkaian 2 pintu di bagian 2 ini cukup sampai di sini. Nah, kita akan lanjut untuk memenuhi tugas selanjutnya yaitu merubah contoh soal yang ini. Nah, contoh soal dari parameter ABCD ini dengan angka digit terakhir NIM kita di R2-nya yaitu kan kita tadi NIM-nya itu kan 221171087 berarti R2-nya kita 7 di sini. Langsung aja kita pindah. Nah, di sini carilah parameter ABCD di rangkaian bawah ini. Nah, kita sudah masukkannya kan tadi 1 R2-nya di contoh yang itu. Nah, di sini kita udah ganti dengan 7 gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas di sini R2-nya sama dengan 7. Nah, di sini kita langsung ya untuk menghitung A dan C, pasangkan sumber V tegangan V1 ya pada di sini sebelah kiri, langsung di tegangan sebelah kanannya, tegangan sebelah kanan. Di sebelah kanannya V2-nya ini di open circuit menyebabkan I2 sama dengan 0 gitu. Jadi dimasukin nilainya saja ya. Karena tadi juga seperti contoh sebelumnya, cuman bedanya itu R2-nya jadi 7. Ya udah. Cara menghitungnya seperti ini. Nah, cara menghitung IR1 ya dengan cara yang tadi pembagi arus ya. R2 plus R3 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali 1. Nah, di sini R2-nya jadi 7 ya. 7 ditambah 0,5 per 0,5 ditambah 7 ditambah 0,5 dikali 1. Hasilnya adalah 0,94. Langsung di bawahnya ada IR3. Cara mencari IR3 yaitu sama dengan pembagi arus. Jadi hasilnya R1 per R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali 1. R1-nya 0,5. Langsung R2-nya 7, R3-nya 0,5. Hasilnya jadi 0,062 dikali I1. Nah, langsung V1-nya gimana? Yaitu R1 dikali IR1 0,5 dikali 0,94 hasilnya 0,47 dikali I1. Nah, di sini V2-nya jadi R3 dikali IR3 sama dengan 0,5. R3-nya 0,5 ya. IR3-nya tadi kan di sini 0,062 dikali I1 sama dengan 0,031 kali I1. Nah, I1-nya sama dengan V2 dibagi 0,031. Hasilnya jadi 32,25 yaitu dari mana? Dari 1 dibagi 0,031 hasilnya 32,25 kali V2. Maka didapat nilai A dan C-nya
Sini A sama dengan V1 dibagi V2 dengan syarat I2 sama dengan 0. Jadi masukin saja nilainya. Tadi V1-nya di sini 0,47 dikali I1 per 0,031 dikali I1. I1-nya coret hasilnya jadi 15,16. Dan C sama dengan I1 dibagi V2 dengan I2 sama dengan 0. Hasilnya jadi 32,25 dikali V2 per V2 sama dengan 32,25. Nah, untuk mencari D-nya, nah ini maka terminal output dihubungkan singkat dengan sedangkan V1 dipasangkan pada terminal input. Jadi V1-nya di sini dipasang, V2-nya di close loop. Tadi kan di open kayak. Langsung jadi seperti ini. Perhitungannya tinggal masukkan nilai di sini ya. Tinggal ganti saja yang sebelumnya kan sudah dibahas. Di sini R2-nya jadi 7. Nah, ini tinggal diganti. Ini dalam kurung ya, dalam kurungnya kelihatan. Nah, di sini tuh jadi 7 dikali minus I2. Jadi hasilnya minus 7 kali I2. Nah, I1-nya V1 per R1 ditambah V1 per R2. R1-nya 0,5, R2-nya 7. Hasilnya jadi 2,14 dari mana? Jadi dari 1 per 0,5 ditambah 1 per 7. Hasilnya 2,14 dikali V1. Lalu cara menghitung I1-nya yaitu 2,14 dikali V1 sama dengan 2,14 dikali V1-nya minus 7 kali I2 sama dengan hasilnya minus 14,98 dikali I2. Maka didapat nilai B-nya yaitu minus V1 per I2 dengan syarat V2 sama dengan 0. Hasilnya yaitu minus, di sini tinggal masukin ya, minus 7 kali I2 per I2. Nah, ini minus sama minus jadi plus ya. Ini I2-nya coret jadi 7 hasilnya. Dan D-nya minus I1 per I2 sama dengan syarat V2 sama dengan 0. Hasilnya tinggal masukkan nilai I1-nya minus 14,98 dikali I2. Di sini I2-nya coret, minus sama minusnya juga jadi plus. Jadi hasilnya 14,98. Lalu untuk menentukan resiprokal atau tidaknya ya, tadi kan syaratnya A dikali D dikurangi B dikali C sama dengan 1 baru resiprokal. Selain dari 1 berarti tidak resiprokal. Nah, tadi kita sudah hitung A dikali D ya. Berarti di sini A-nya itu 15,16 dikali D-nya itu 14,98. Hasilnya 227,1. Sedangkan B dikali C, B-nya itu 7 dikali C-nya itu 32,25. Hasilnya itu 225,7. Nah, setelah dikurangi hasilnya 1,4. Berarti tidak resiprokal ya untuk NIM kita yang 7 ini gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.